Udara malam itu pekat, seolah langit menelan semua cahaya bintang. Mo Shantian berlari di antara gang sempit kota tua. Napasnya tersengal, darah menetes dari luka di dadanya. Pisau yang menancap dari serangan para penagih hutang masih terasa hangat, menusuk daging dan jantungnya. Tubuhnya melemah, namun dalam kepalanya hanya ada satu kalimat. Kenapa dunia ini tak pernah adil padaku? Ia tersungkur di jalan berbatu. Lampu minyak di kejauhan hanya memantulkan bayangan samar, dan suara langkah para pengejarnya semakin memudar. Seolah nasib menertawakannya. Tak ada yang peduli pada pemuda miskin yang mati perlahan di jalan sepi. Sesaat sebelum matanya benar-benar menutup, Mo Shantian melihat bayangan hitam merayap dari bawah tubuhnya, seperti asap yang hidup. Asap itu membentuk tangan, lalu menariknya ke dalam kegelapan. Kesadarannya terjerumus. Ia membuka mata, namun dunia yang terlihat bukan lagi kota tua. Sebaliknya, ia berdiri di tepi jurang yang tak berujung, dengan langit merah membara dan sungai api mengalir di bawah. Teriakan manusia dan makhluk aneh menggema dari segala arah, menyayat telinga dan jiwa. Mo Shantian terhuyung mundur, dadanya sesak. Di mana ini? Suaranya bergetar. Suara dalam bergema, namun penuh ejekan menjawab dari kegelapan. Kau sudah mati, manusia malang. Selamat datang di neraka lapisan pertama. Dari kabut api, muncullah sosok tinggi bersayap hitam, matanya merah menyala, kulitnya penuh ukiran runik. Dialah penjaga gerbang, makhluk yang disebut Shi Yuanmo, algojo neraka. Mo Shantian ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tanpa peringatan, rantai api membelit pergelangan tangannya, menarik tubuhnya ke depan. Ia terseret, kulitnya melepuh, tulangnya seperti hancur. Ia meronta, namun semakin meronta, semakin kuat belitan rantai itu. Aku tidak pantas disiksa begini, raungnya putus asa. Shi Yuanmo tertawa. Tak ada yang pantas, di sini semua jiwa hanyalah bahan bakar bagi neraka. Ia melemparkan Mo Shantian ke tengah lapangan penuh manusia dan iblis yang menjerit. Tubuh mereka disayat tombak api dan dicabik oleh burung gagak hitam sebesar manusia. Mo Shantian terengah melihat ribuan jiwa menjerit di sekelilingnya. Penderitaan itu begitu nyata. Bahkan rasa sakit di tubuhnya lebih perih daripada luka di dunia manusia. Ia merasa runtuh. Namun, di balik tangisan itu, ia merasakan sesuatu. Sebuah bisikan asing di dalam kepalanya. Jika kau ingin bebas, minumlah darahku. Ia menoleh panik. Di sampingnya, sebuah bejana retak berisi cairan kental berwarna hitam berkilau, berdenyut seperti jantung. Tak ada yang tahu dari mana datangnya benda itu, tapi bisikan itu seolah menembus jiwanya. Mo Shantian meragukan kewarasannya. Apa aku sudah benar-benar gila? Jeritan dari atas membuatnya menoleh. Seorang pria tua diseret rantai api, dipaksa minum cairan itu, lalu tubuhnya meledak menjadi abu. Mo Shantian gemetar. Namun bisikan itu kembali. Kali ini lebih kuat, penuh perintah. Minum. Atau hancur seperti mereka. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Mo Shantian meraih bejana itu dengan tangan gemetar. Bau besi darah menyesakkan hidungnya. Tanpa berpikir panjang, ia menenggak cairan itu. Rasanya pahit, panas, lalu seperti bara api mengalir dalam nadinya. Ia berteriak, jatuh tersungkur, tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Teriakan berubah menjadi erangan rendah. Api yang mengelilinginya meresap ke kulit, membentuk tanda hitam di dadanya. Urat-urat di tubuhnya bersinar merah, matanya terbuka lebar dengan cahaya aneh. Para penjaga neraka menoleh, terkejut melihat seorang jiwa fana tidak hancur, tapi justru bertahan. Shi Yuanmo mendengus, lalu mendekat. Menarik, kau bukan sekadar jiwa biasa. Ia mengangkat Mo Shantian dengan rantai api, namun pemuda itu menatap balik dengan tatapan baru, mata penuh kegelapan, seolah menantang penderitaan itu sendiri. Untuk pertama kalinya sejak diseret ke neraka, Mo Shantian tidak lagi sekadar korban. Di dadanya, api hitam berdenyut, memberi kekuatan yang bukan miliknya. Ia terengah, lalu tersenyum samar, penuh getir. Kalau dunia ini menolak keberadaanku, maka biarlah neraka yang menjadi tempatku berdiri. Jeritan ribuan jiwa masih menggema.
Namun kini, di tengah lautan penderitaan itu, berdiri satu sosok kecil yang tidak hancur. Mo Xiantian, manusia yang baru saja meneguk darah neraka, melangkah menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Tubuh Mo Xiantian bergetar hebat, seolah setiap urat dan ototnya sedang dirobek lalu disusun ulang. Darah hitam yang ia minum kini mengalir dalam nadi, membakar dari dalam. Ia jatuh berlutut, kuku-kukunya mencakar tanah neraka yang membara, meninggalkan bekas goresan berapi. Teriakan penderitaan yang dulu hanya tangisan putus asa, kini berubah menjadi raungan liar, seakan dirinya bukan lagi manusia. Para penjaga neraka menatapnya dengan kaget. Mereka sudah terbiasa melihat jiwa-jiwa hancur lebur setelah meneguk darah neraka, tapi pemuda ini bertahan. Bahkan, api hitam yang mengalir di tubuhnya justru meredakan kobaran api siksaan yang mengelilinginya. Di sekelilingnya, teriakan jiwa-jiwa lain perlahan mereda, digantikan rasa ngeri melihat Mo Xiantian yang mulai berdiri. Shi Yuanmo menyipitkan mata. Kau menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya. Ia mengangkat rantai apinya dan menghantamkan ke arah Mo Xiantian. Rantai itu biasanya mampu memutus jiwa sekaligus tubuh, tapi kali ini sesuatu terjadi. Api hitam yang merembes dari tubuh Mo Xiantian menahan rantai itu, bahkan membuatnya retak. Mo Xiantian terhuyung, namun tubuhnya tidak hancur. Sebaliknya, kekuatan asing itu mendorongnya untuk bangkit. Ia merasakan ototnya kembali hidup, tulangnya bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak mati, ia merasa benar-benar kuat. Ia menatap Shi Yuanmo dengan mata gelap berkilau. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Suara Mo Xiantian bergema, lebih berat dari biasanya, seolah bukan hanya suara manusia. Sesaat kemudian, api hitam menyelimuti tangannya. Ia mengangkatnya secara refleks, lalu menghantam ke tanah. Sebuah gelombang energi hitam meledak, menciptakan celah di lantai neraka yang keras. Jiwa-jiwa di sekitarnya berteriak, terseret ke jurang api di bawah. Shi Yuanmo mundur satu langkah. Wajahnya yang biasanya dingin kini menunjukkan keterkejutan. Itu kekuatan api pertama? Mustahil. Sudah ribuan tahun tidak ada jiwa fana yang mampu menahannya. Ia mencabut tombak berapi dari punggungnya, siap bertarung sungguhan. Mo Xiantian menatap tangannya sendiri, terengah. Api hitam itu masih berkobar, meski membuat tubuhnya sakit. Namun di balik rasa sakit, ada kepuasan aneh. Ini kekuatan? Aku bisa merasakan bukan hanya rasa sakit, aku bisa melawan. Senyum getir muncul di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang akhirnya menemukan alasan untuk terus ada. Pertempuran pun dimulai. Shi Yuanmo melompat, tombaknya menghantam udara, membelah kobaran api neraka. Mo Xiantian menahan dengan kedua tangannya, api hitamnya bersinar lebih kuat. Benturan itu menggemakan suara logam dan petir, membuat jiwa-jiwa di sekitar mereka berjatuhan ketakutan. Mo Xiantian terpental beberapa langkah, darah menetes dari bibirnya, tapi ia tidak jatuh. Setiap kali tubuhnya remuk, api hitam itu menutupinya, menyatukan kembali bagian tubuh yang seharusnya hancur. Hah, jadi ini cara neraka mengujiku? Katanya sambil berdiri kembali. Shi Yuanmo mendengus. Jangan salah paham, manusia. Neraka tidak peduli padamu. Kau hanya wadah. Jika tubuhmu hancur, api itu akan berpindah pada jiwa lain yang lebih kuat. Kata-kata itu menusuk Mo Xiantian, tapi ia justru tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan memastikan tubuh ini tidak pernah hancur. Ia melompat maju, tinjunya menyala dengan api hitam. Pukulan itu menghantam dada Shi Yuanmo, membuat penjaga gerbang itu terpental untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Keheningan merayap sesaat. Jiwa-jiwa yang disiksa kini memandang dengan campuran rasa takut dan kagum. Tidak ada jiwa fana yang pernah melawan penjaga gerbang. Tidak ada yang pernah berdiri melawan neraka itu sendiri. Namun Mo Xiantian, seorang pemuda miskin yang mati sia-sia, berdiri dengan api hitam menyelimuti tubuhnya. Shi Yuanmo perlahan bangkit, darah neraka menetes dari bibirnya. Menarik. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa melawan. Ia menjilat darahnya sendiri, matanya menyala lebih garang.
Namun sebelum ia menyerang lagi, sebuah suara lain menggema dari balik kabut api. Suara yang lebih tua, lebih berwibawa, namun dingin dan penuh tekanan. "Cukup, Yuanmo." Dari balik kabut, muncullah sosok tinggi bermahkota tanduk, berjubah hitam emas. Ia berjalan perlahan, dan setiap langkahnya membuat tanah neraka bergetar. Ia adalah Baizen Kui, Raja Iblis Neraka lapisan pertama. Mo Shantian menatap sosok itu, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena instingnya tahu. Makhluk ini bukan lawan yang bisa ia hadapi sekarang. Namun, api hitam di dalam dirinya berdenyut, seolah mendorongnya untuk tidak tunduk. Baizen Kui menatap Mo Shantian dengan senyum samar, penuh misteri. Menarik, seorang jiwa fana yang bertahan dari darah neraka, bahkan mampu melukai penjagaku. Dunia ini memang tak pernah kekurangan kejutan. Ia mendekat, lalu berjongkok menatap Mo Shantian lurus-lurus. "Katakan, manusia, apakah kau ingin tetap jadi budak neraka, ataukah kau ingin memegang kekang neraka itu sendiri?" Mo Shantian terdiam, nafasnya berat, tubuhnya masih bergetar. Ia menatap ribuan jiwa di sekelilingnya, lalu menatap tangannya yang dipenuhi api hitam. Senyum getir itu muncul lagi, lebih lebar dari sebelumnya. "Kalau harus memilih, aku akan mengambil apa yang kalian sebut kekang itu. Neraka ini tidak akan memperbudakku, aku akan menjadikannya istanaku." Kabut api bergemuruh, seolah neraka sendiri mendengar sumpahnya. Para jiwa menjerit, para penjaga menatap dengan ngeri, dan Baizen Kui tertawa keras. "Hahaha, baiklah Mo Shantian, mari kita lihat apakah kau cukup layak untuk mengubah neraka menjadi istanamu." Api hitam di tubuh Mo Shantian perlahan mereda, meninggalkan bekas tanda runik yang membakar kulit dadanya. Nafasnya berat, tapi matanya menatap lurus pada sosok Raja Iblis. Baizen Kui masih tersenyum samar, seperti predator yang menemukan mainan baru. "Kau punya nyali, manusia, namun nyali saja tidak cukup. Neraka akan menelanjangimu sampai tak tersisa." Mo Shantian ingin menjawab, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, sosok lain melangkah keluar dari balik kabut api. Langkahnya ringan, namun penuh wibawa. Seorang wanita berambut hitam panjang, kulit pucat seputih bulan, dan mata keperakan yang berkilau seperti permata. Ia mengenakan gaun hitam merah dengan sulaman simbol kuno. Aura iblis begitu kental, namun ada kelembutan samar di balik tatapannya. "Cukup, ayah." Suaranya dingin namun anggun, menembus hiruk-pikuk neraka. Ia melirik Mo Shantian, matanya tajam seolah menembus sampai ke jiwanya. Dialah Yin Zhao Luo, putri Baizen Kui, setengah iblis yang namanya beredar di neraka bukan hanya karena keturunan, tapi juga kecerdikannya. Baizen Kui mendengus. "Zhao Luo, kau tertarik dengan manusia ini?" tanyanya dengan nada menggoda. Yin Zhao Luo tidak langsung menjawab. Ia mendekati Mo Shantian, matanya meneliti setiap detil tubuhnya. Saat pandangan mereka bertemu, Mo Shantian merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan wanita ini bukan tatapan seorang penyiksa, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai sebuah kemungkinan. "Ia berbeda," gumamnya pelan. Mo Shantian menegakkan tubuhnya meski sakit. "Kalau kau ingin menghinaku, lakukan saja. Aku sudah terbiasa dipandang rendah sejak masih hidup." Ucapannya penuh getir, namun tak ada rasa takut. Yin Zhao Luo justru tersenyum samar. "Tidak, aku tidak melihatmu rendah. Aku melihatmu sebagai alat." Mo Shantian tersentak, lalu tertawa pendek. "Alat, ya? Sama saja." Baizen Kui menyeringai. "Kau tahu, Zhao Luo jarang sekali tertarik pada sesuatu. Jika ia ingin kau hidup, maka kau akan hidup. Jika ia ingin kau mati, maka aku akan membiarkanmu mati sekarang juga." Suara itu mengguncang udara, membuat jiwa-jiwa di sekitar menjerit. Yin Zhao Luo menoleh pada ayahnya. "Ayah, beri aku manusia ini. Aku ingin mengujinya. Kalau ia gagal, aku sendiri yang akan menghancurkannya." Tatapannya dingin, namun ada sesuatu di balik kata-katanya, seolah ada maksud tersembunyi. Baizen Kui menimbang sejenak, lalu tertawa besar. "Hahaha, baiklah, lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, neraka tidak pernah memberi hadiah gratis. Jika ia gagal menuruti kehendakmu, jangan ragu membinasakannya." Dengan isyarat tangannya, rantai api yang mengikat Mo Shantian terlepas.
Tubuhnya jatuh berlutut, namun ia cepat bangkit. Meski tubuhnya gemetar, ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mereka. Ia menatap Yin Zhaoluo dengan penuh curiga. "Kenapa kau menyelamatkanku?" Yin Zhaoluo melangkah lebih dekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Mo Shantian. Suara lirihnya menusuk telinga. "Karena aku benci melihat neraka terus melahirkan budak. Kau punya potensi, tapi potensi itu harus diarahkan. Jika kau ingin bertahan hidup, ikuti aku." Mo Shantian mengepalkan tangannya. Baginya, semua ini bisa saja jebakan. Namun dalam hati, ia tahu bahwa melawan sendirian sekarang hanya berarti mati konyol. "Baik, tapi ingat, aku tidak akan jadi anjingmu." Senyum Yin Zhaoluo melebar, kali ini dengan sedikit rasa hormat. Kalimat itu sudah cukup menjawab keraguanku. Ia berbalik, lalu melangkah ringan meninggalkan kabut api. "Ikut aku, Mo Shantian. Neraka terlalu luas untuk kau hadapi sendirian." Mo Shantian menatap punggungnya sebentar, lalu menghela napas. Api hitam di dadanya berdenyut lagi, seolah mendorongnya mengikuti takdir baru. Ia melangkah, meninggalkan arena siksaan yang masih dipenuhi jeritan jiwa-jiwa terkutuk. Di dalam lorong panjang neraka, Mo Shantian dan Yin Zhaoluo berjalan berdampingan. Dindingnya terbuat dari batu merah gelap yang berdenyut seperti urat hidup. Sesekali terdengar bisikan samar dari balik dinding seperti suara jiwa yang terperangkap. "Jangan terlalu banyak bicara," kata Yin Zhaoluo dingin. "Di sini tembok pun punya telinga." Mo Shantian mengangkat alisnya. "Kau bicara seperti kita masih bisa punya rahasia di neraka." Yin Zhaoluo berhenti melangkah, lalu menatapnya lurus. Tatapannya tajam, namun suaranya lebih pelan. "Justru karena ini neraka, rahasia lebih berharga daripada emas. Ingatlah itu, Mo Shantian. Jika kau ingin menjadikan neraka sebagai istanamu, pertama-tama kau harus belajar bermain dengan rahasia." Mo Shantian diam, namun dalam hatinya api tekadnya semakin menyala. Ia sadar perjalanannya baru saja dimulai, dan sekarang ia harus berjalan bersama seorang putri iblis yang penuh misteri. Seseorang yang bisa menjadi kunci penyelamatannya, atau mungkin justru pengkhianatan paling dalam. Lorong neraka berakhir di sebuah lapangan luas yang diterangi obor hitam. Tanahnya dipenuhi tulang dan senjata berkarat, seakan tempat itu adalah arena pembantaian. Yin Zhaoluo berhenti melangkah, lalu menoleh pada Mo Shantian. "Jika kau ingin hidup lebih lama di neraka, kau harus membuktikan dirimu, dan disinilah ujian pertamamu." Mo Shantian menyipitkan mata, mencoba membaca ekspresinya. "Apa maksudmu?" Suara berat menggema sebelum Yin Zhaoluo sempat menjawab. "Maksudnya adalah kau harus melawanku, manusia." Dari kegelapan muncul sosok raksasa setinggi 2 kali manusia biasa. Kulitnya merah gelap, otot-ototnya berlapis seperti baja, dan di tangannya ada kapak besar yang berlumuran api hitam. Matanya menyala seperti bara, penuh haus darah. Dialah He Junli, Jenderal Neraka lapisan pertama. Mo Shantian mengencangkan rahangnya. Aura dari makhluk itu begitu menekan, seolah udara sendiri menolak untuk dihirup. Api hitam di dadanya berdenyut, seakan merespons tantangan yang ada di depannya. Yin Zhaoluo hanya melipat tangan, berdiri di sisi arena. "He Junli, hancurkan dia jika ia tidak layak." He Junli tertawa garang, suaranya bergema seperti petir. "Dengan senang hati, putri. Aku sudah lama ingin meremukan tulang manusia." Ia menyeret kapaknya, meninggalkan jejak bara di tanah. Mo Shantian melangkah ke depan, menahan rasa sakit di tubuhnya. "Kalau aku kalah, aku mati. Kalau aku menang, apa aku benar-benar akan hidup lebih lama di tempat ini?" Tanyanya sinis. Yin Zhaoluo tersenyum samar. "Menang, dan kau akan mendapat lebih dari sekadar hidup. Kau akan mendapat tempat di sisiku." Kalimat itu bagai pisau bermata dua. Mo Shantian tidak tahu apakah itu janji atau jebakan, tapi ia tidak punya pilihan. Ia mengepalkan tangan, api hitam menyala di sekelilingnya. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang hancur duluan." He Junli mengaum dan melompat maju. Kapaknya turun dengan kekuatan menghancurkan, menghantam tanah dan menciptakan gelombang ledakan api. Mo Shantian berguling menghindar, tubuhnya terlempar ke udara. Saat ia mendarat, tangannya sudah menyala, lalu menghantam tanah dengan api pertama yang meledak liar. Arena berguncang, debu, tulang beterbangan.
Benturan pertama membuat Mo Xiantian sadar. Kekuatan He Junli jauh melampaui Shi Yuanmo. Pukulan itu bukan hanya fisik, tapi juga membawa kekuatan jiwa. Setiap kali ia mengayunkan kapaknya, jiwa-jiwa di sekitarnya menjerit seolah ikut terbelah. Mo Xiantian terengah, tubuhnya nyaris tak sanggup menahan benturan kedua. Namun saat kapak He Junli kembali turun, api hitam di dadanya berkobar liar seolah menolak kehancuran. Mo Xiantian menahan dengan kedua tangan, dan untuk sesaat, ia berhasil menghentikan serangan yang seharusnya mustahil. Bagus, He Junli mengaum puas. Kau punya nyali manusia, tapi nyali saja tak bisa menyelamatkanmu dari neraka ini. Ia mengayunkan kapak dengan cepat, membombardir Mo Xiantian tanpa ampun. Mo Xiantian terlempar berkali-kali, tubuhnya penuh luka, darah hitam mengalir. Namun setiap kali ia hampir roboh, api itu menutup lukanya. Bukannya padam, nyala hitam itu semakin liar, menyalakan urat-uratnya. Dalam kepedihan, ia mulai merasakan sesuatu. Kekuatan api itu bukan hanya bertahan, tapi juga menyerap kekuatan dari serangan lawannya. Dengan tubuh bergetar, Mo Xiantian berdiri lagi. Ia menatap He Junli dengan mata menyala. Jadi, begini rasanya. Neraka tidak mencoba menghancurkanku. Neraka sedang menempakku. He Junli terhenti sejenak lalu tertawa garang. Kalau begitu, tunjukkan padaku hasil tempaanmu, manusia. Mo Xiantian berlari, tinjunya menyala hitam, menghantam kapak raksasa itu. Benturan keduanya memicu ledakan besar, memecahkan arena, membuat dinding batu merah runtuh. Jiwa-jiwa penonton berteriak, sebagian lenyap dalam kobaran api, debu menutupi pandangan. Dari balik kabut hitam, suara langkah terdengar. He Junli muncul dengan luka membara di dadanya. Darah hitam menetes, tapi ia masih berdiri tegak. Di depannya, Mo Xiantian juga muncul, tubuhnya penuh luka, namun api hitamnya justru semakin liar. Tidak buruk. He Junli terengah, namun tertawa puas. Kau berhasil membuatku berdarah. Tidak ada jiwa fana yang pernah melakukan itu. Yin Zhaoluo tersenyum tipis dari kejauhan. Matanya berkilat penuh arti. Ia tahu duel ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah panggung untuk melihat apakah Mo Xiantian benar-benar mampu melangkah lebih jauh. Mo Xiantian dengan darah menetes dari bibirnya melangkah maju lagi. Api hitamnya bergetar seolah siap meledak lebih dahsyat. Aku belum selesai, aku tidak akan berhenti sampai neraka ini tunduk padaku. Suara sumpahnya bergema, bercampur dengan jeritan jiwa-jiwa yang terbakar. Arena neraka pun bergetar, seakan menyambut duel yang akan menentukan langkah berikutnya dari Mo Xiantian. Langkah-langkah Xuan Yuanjie bergema dalam aula neraka yang luas. Api abadi yang membakar dinding hitam seakan memberi hormat padanya, melengkung dan menari ketika ia melintas. Namun, dalam hatinya, ada beban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Xiang Yao sudah terlalu jauh, dan pertemuan mereka berikutnya tidak akan lagi sebatas duel biasa, melainkan pertempuran yang menentukan nasib keduanya. Di singgasana yang baru ia taklukkan, Xuan Yuanjie duduk dan memejamkan mata. Kilasan wajah Xiang Yao terlintas begitu jelas, mata penuh luka bercampur amarah yang tidak pernah padam. Aku tahu, dia tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita binasa, gumamnya lirih sebelum ia meremas gagang pedangnya yang berwarna obsidian. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan renungan itu, bayangan seorang wanita turun dari langit neraka yang retak. Perempuan itu berpakaian jubah gelap berhias untayan cahaya merah darah. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah api. Dialah Lady Minghe, makhluk kuno yang dijuluki Orakel Abis. Senyum samar di wajahnya justru membawa hawa dingin yang menusuk. Xuan Yuanjie, api neraka ini sudah mulai mengakuimu, tapi kau belum sepenuhnya menjadi bagian dari takdirnya. Ucap Minghe dengan suara berlapis gema, seolah berasal dari ribuan jiwa yang terbakar. Jika kau ingin menjadikan neraka sebagai istana abadi, kau harus menghadapi ujian yang bahkan iblis pun gemetar untuk melewatinya. Xuan Yuanjie membuka matanya, menatap Minghe dengan waspada. Katakan padaku, apa ujian itu? Apakah Xiang Yao sudah menunggu di baliknya? Minghe terkekeh lirih. Xiang Yao hanyalah serpihan dari masa lalumu. Ujian sebenarnya adalah Guanghun Lantai, altar jiwa tempat para penguasa neraka diuji. Di sana,
kau harus berhadapan dengan pantulan terdalam dari dirimu sendiri, yang jauh lebih menakutkan daripada Xiang Yao. Kata-kata itu membuat Xuan Yuanjie terdiam sejenak. Dirinya sendiri, apakah itu berarti semua kebencian, semua keraguan, dan semua luka lama akan menjelma menjadi lawan yang nyata? Ia mengepalkan tangannya, mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali. Tak lama setelah itu, tanah neraka berguncang, membuka celah besar yang menyedot cahaya dari segala arah. Altar Guanghun lantai muncul, sebuah lingkaran batu raksasa dengan ukiran kuno yang berdenyut seperti urat hidup. Jiwa-jiwa mengerang di sekitarnya, mencoba kabur namun terus ditarik kembali. Xuan Yuanjie melangkah masuk tanpa ragu. Begitu kakinya menyentuh altar, cahaya merah pekat menyelimuti tubuhnya. Suara-suara bisikan menyeruak ke telinganya, menyuarakan segala hal yang pernah ia sesali. Kau pengecut saat membiarkan saudaramu terbunuh. Kau pengecut saat menutup mata pada keadilan. Bisikan itu semakin keras hingga hampir memecah pikirannya. Dari kabut darah yang berputar di tengah altar, muncul sosok yang identik dengannya. Namun wajah sosok itu lebih dingin, matanya menyala dengan api keputusasaan. "Aku adalah Xuan Yuanjie yang kau buang," katanya. Suara rendahnya bergema bagaikan ribuan lonceng kematian. "Dan aku akan menggantikanmu." Duel dimulai tanpa peringatan. Kedua Xuan Yuanjie mengayunkan pedang obsidian yang sama. Benturan mereka menciptakan percikan api neraka yang menghancurkan lantai altar. Setiap tebasan membawa ingatan yang menyakitkan, membuat tubuh asli Xuan Yuanjie semakin berat untuk bergerak. Namun, di saat pedang kembar itu saling mengunci, Xuan Yuanjie teringat sesuatu. Wajah Xiang Yao saat ia bersumpah akan menebus segala kesalahan. Sebuah keyakinan kecil menyala di hatinya. "Aku mungkin pernah gagal, tapi aku bukan pengecut," desisnya. Dengan satu teriakan keras, ia mendorong bayangannya sendiri ke belakang, menciptakan retakan di dada tiruan itu. Bayangan Xuan Yuanjie menjerit, tapi kemudian tersenyum tipis. "Jika kau benar-benar percaya, buktikan dengan menjadikan neraka sebagai tahtamu." Suara itu perlahan memudar bersama tubuhnya yang hancur menjadi abu api. Altar Guanghun lantai bergetar, lalu cahaya merah berubah menjadi cahaya keemasan pekat. Jiwa-jiwa yang berputar di sekeliling altar berlutut, mengeluarkan raungan tunduk. Xuan Yuanjie berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya kini dipenuhi aura kekuasaan yang bahkan api neraka enggan menyentuhnya. Lady Minghe yang menyaksikan dari jauh tersenyum samar, meski matanya menyimpan keheningan penuh intrik. Luar biasa. Dia telah melewati tahap pertama, namun semakin ia melangkah, semakin ia mendekati kehancuran dirinya sendiri. Xuan Yuanjie menatap ke atas, ke langit neraka yang penuh retakan merah. "Istana abadiku," perlahan mulai terbentuk, ucapnya. Namun, di balik kata-katanya, ia tahu Xiang Yao sudah merasakan perubahan ini, dan pertemuan mereka berikutnya akan menjadi badai yang tidak bisa dihindari. Langkah Yao Xian menjejak di tanah merah neraka, meninggalkan jejak yang berasap. Kali ini, ia tidak datang untuk mengamati, melainkan untuk menantang. Kabut hitam bergulung dan suara gemuruh seperti nyanyian ribuan jiwa yang meratap terdengar di kejauhan. Namun, Yao Xian tidak gentar, matanya justru bersinar dengan tekad yang kian membara. Dari balik kabut, muncullah sosok bertubuh menjulang, berkulit kelam dengan tanduk melingkar. Ia adalah salah satu raja iblis neraka, bernama Heizhen, penjaga gerbang ke-8. Napasnya panas, bagaikan api gunung berapi, dan setiap hembusan membuat tanah bergetar. "Kau berani melangkah lebih jauh, manusia. Kau bukan apa-apa selain abu dalam waktuku." Suaranya bergemuruh. Yao Xian tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangan, memunculkan api hitam dari telapak tangannya. Api itu tidak seperti api biasa, ia bergetar seperti hidup, berisi jeritan-jeritan yang terperangkap. Heizhen terdiam sesaat, mengenali aura yang seharusnya hanya bisa dimiliki oleh penguasa neraka. "Mustahil, api kutukan jiwa," gumamnya. Tanpa menunggu, Yao Xian melompat ke depan, meninju dengan kekuatan yang diselimuti api hitam tersebut. Ledakan besar terjadi, gelombang panas menyapu ke segala arah. Heizhen terpaksa mengangkat tangannya untuk menahan serangan itu, tapi ia merasakan kulitnya terkoyak oleh bara kutukan yang menempel. "Kau mencuri kekuatan neraka?" Heizhen menggeram. Yao Xian tersenyum tipis.
Aku tidak mencuri, neraka memilihku. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya milikku. Jawabannya seperti pisau dingin yang menusuk, membuat Heizen makin murka. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap langkah, Heizen mengguncang tanah, menciptakan retakan yang menelan jiwa-jiwa malang. Namun Yao Xian justru semakin lincah, seakan neraka mengarahkan jalannya. Api hitam yang ia kendalikan mulai membentuk naga berwujud asap pekat, melilit tubuh Heizen dan membakar kulitnya dari dalam. Jeritan Heizen menggema, tapi di balik jeritan itu, neraka sendiri bergetar, seolah menyambut lahirnya penguasa baru. Jiwa-jiwa yang terperangkap dalam naga asap itu mulai berlutut, sujud ke arah Yao Xian. Mereka tidak lagi berteriak dalam kesakitan, melainkan memanggil namanya seperti sebuah pujian. Namun, di balik kemenangan itu, Yao Xian merasakan sesuatu mengawasi dirinya. Matanya menoleh sekilas ke kegelapan di atas neraka, tempat langit dipenuhi kilatan merah darah. Ada sepasang mata raksasa yang berkilau di balik awan pekat, menatapnya dengan senyum samar. Jadi kau benar-benar calon pewaris tahta neraka? Suara itu terdengar di kepalanya, bukan dari mulut Heizen. Suara itu dalam, tenang, namun dipenuhi otoritas yang membuat darah berhenti mengalir sejenak. Heizen, yang tubuhnya mulai meleleh, berlutut di hadapan Yao Xian. Aku kalah, neraka telah memilihmu, maka aku tunduk. Katanya sebelum tubuhnya lenyap menjadi debu hitam, menyatu dengan tanah. Yao Xian berdiri tegap, merasakan kekuatan yang masuk ke tubuhnya. Pecahan jiwa Heizen kini menyatu dengannya, memperkuat api hitamnya. Tapi di dalam dadanya, ia tahu bahwa yang menatap dari balik langit bukan sekadar penguasa neraka biasa. Itu adalah entitas yang bahkan para raja iblis tak berani menyebut namanya. Jika neraka memang istanaku, maka aku akan merajainya dengan caraku. Dan siapapun yang menghalangi, bahkan kau sekalipun, bisiknya pada langit berdarah. Saat kata-kata itu keluar, kabut hitam terbelah, memperlihatkan bayangan istana raksasa di kejauhan. Menara-menara menjulang tinggi, gerbang berlapis tengkorak, dan sungai lava mengelilinginya. Itu adalah pusat neraka, singgasana yang telah kosong selama ribuan tahun. Yao Xian melangkah maju, dengan setiap langkahnya, api hitam di sekeliling kian menyala, dan jiwa-jiwa neraka mulai mengiringi seperti pasukan tanpa suara. Ia sadar, ini baru permulaan. Neraka menginginkan penguasa, dan ia telah dipilih untuk mengisinya. Namun ia juga tahu, kekuasaan ini bukan hadiah, ini ujian. Neraka akan menelannya hidup-hidup jika ia gagal. Dan di balik segala pujian yang diterimanya, ia masih merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah bukan ia yang mengendalikan neraka, melainkan neraka yang perlahan mengendalikan dirinya. Di jantung neraka, perjamuan besar tengah digelar oleh para penguasa api. Aula utama dipenuhi pilar-pilar hitam yang menyala dengan api biru. Dan setiap langkah kaki terdengar gaung seperti dentang rantai. Yan Luo berdiri di tengah lingkaran meja batu yang melingkari altar darah. Para penguasa menatapnya, sebagian dengan penuh curiga, sebagian lagi dengan rasa penasaran, namun ada juga yang dipenuhi rasa iri. Salah satu yang pertama bicara adalah Mo Xing, penguasa belenggu abadi. Tubuhnya kurus kering, rantai berkarat melilit lehernya, suaranya seperti logam digesek kasar. Manusia, kau benar-benar berani duduk di kursi iblis? Kau pikir neraka akan tunduk hanya karena kau bernafas di sini lebih lama dari kami? Yan Luo menatapnya, matanya memancarkan api merah. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan mengangkat tangan, dan dari lantai batu keluar tangan-tangan raksasa berlapis api hitam yang meremas meja batu menjadi serpihan. Aura dominasi yang ia pancarkan membuat banyak iblis secara refleks menundukkan kepala. Namun, bukan berarti semua tunduk. Xue Qian, penguasa pisau daging, berdiri sambil tertawa keras. Menarik, kalau manusia ini bisa menundukkan kita semua, mungkin neraka memang layak jadi istananya. Tapi kalau gagal, aku akan menjadikannya patung daging yang berdiri abadi di depan gerbang. Yan Luo menanggapi dengan senyum dingin. Neraka bukanlah tempat untuk orang yang takut kalah. Jika kalian ingin menguji, datanglah. Tapi ingat, yang kalah tidak akan lagi punya nama di bawah api ini. Seketika suasana memanas. Api neraka di sekitar aula bergolak lebih liar, mencerminkan pertarungan ego yang siap meledak. Setiap penguasa mengeluarkan aura mereka, menciptakan tekanan yang hampir meremukan dinding aula.
Para iblis kecil yang melayani perjamuan menjerit ketakutan, sebagian langsung terbakar menjadi abu hanya karena tidak sanggup menahan aura gabungan. Lalu, dari kegelapan ruangan, muncul suara tawa rendah. Itu adalah Zimo, sang penjaga gerbang sunyi, iblis tua dengan wajah penuh retakan, matanya kosong tanpa bola mata. Hentikan, aku ingin melihat seberapa jauh manusia ini akan membawa neraka. Jika ia memang bisa, biarkan ia. Jika tidak, neraka sendiri akan melumatnya. Yan Luo mengangguk tipis pada kata-kata itu, lalu melangkah ke tengah lingkaran api, memanggil senjata yang baru ia dapat dari kuil api. Sebuah tombak panjang dengan bilah bercabang 3 yang menyala dengan api hitam. Aku tidak butuh kata-kata, aku akan buktikan dengan darah kalian. Mo Xing dan Xue Qian langsung menerjang. Rantai berkarat, melesat seperti naga logam, sementara puluhan pisau daging berterbangan, berputar dalam pusaran maut. Yan Luo menebaskan tombaknya, api hitam memanjang menjadi gelombang tajam, membelah udara neraka, dan menghantam rantai serta pisau sekaligus. Suara ledakan seperti guntur memenuhi aula. Pertarungan berlangsung sengit, dinding runtuh, meja-meja hancur, lantai terbelah. Mo Xing meraung ketika rantainya patah, sementara Xue Qian tertawa meski separuh tubuhnya terbakar oleh api hitam Yan Luo. Hahaha, manusia ini gila, tapi aku suka kegilaannya. Di antara kekacauan itu, Yan Luo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada arus energi yang masuk ke dalam dirinya setiap kali ia melukai para penguasa iblis. Seakan neraka sendiri menyerap pertempuran itu untuk menguji kelayakannya. Ia mulai sadar, ini bukan hanya sekadar pertarungan gengsi. Ini adalah ritual pengakuan. Ketika debu mereda, hanya ada Yan Luo yang masih berdiri tegak di tengah lingkaran api. Mo Xing berlutut dengan napas berat, rantainya patah. Xue Qian, meski setengah tubuhnya hancur, justru tertawa puas lalu mengangguk ke arah Yan Luo. Baiklah, kau sudah membuktikan dirimu. Hening menyelimuti aula, lalu satu persatu penguasa api lainnya menundukkan kepala. Zimo, yang sejak awal hanya menonton, berbicara lirih. Mulai hari ini, kau bukan lagi sekadar manusia terseret ke neraka, kau adalah pemegang takhta api. Yan Luo menatap ke langit neraka, api hitam menyala di matanya. Dalam hati, ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Neraka mungkin telah menerimanya, tapi dunia lain di luar sana akan segera mengetahui bahwa seorang manusia telah menjadikan neraka sebagai istana abadinya. Shen Wuye berdiri di atas tebing yang menghadap ke lembah penuh api biru, tatapannya tajam menembus kegelapan. Api itu tidak berasal dari bahan bakar apapun, melainkan dari jiwa-jiwa terkutuk yang terbakar abadi. Namun anehnya, Wuye justru merasa damai. Ia mulai merasakan bahwa neraka bukan lagi penjara, melainkan ruang yang bisa ia bentuk sesuai kehendaknya. Luo Jinhai mendekatinya. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh tekad. Tuan, api jiwa ini, mereka berteriak, tetapi juga seperti menawarkan kekuatan. Apakah kita akan memanfaatkannya? Suaranya bergetar antara takut dan kagum. Wuye menoleh, sudut bibirnya sedikit terangkat. Jika api itu ingin memakan kita, sudah lama kita lenyap. Tapi jika mereka ingin mengikat perjanjian, aku akan menjadi penguasa mereka, bukan mangsa. Kata-katanya menyalakan api kecil keberanian di hati Jinhai. Tiba-tiba, suara lembut namun menyeramkan terdengar dari dalam lembah. Penguasa baru neraka, apakah kau benar-benar layak? Dari api, muncul sosok perempuan dengan gaun hitam yang terbuat dari asap. Mata merahnya menatap tajam, penuh ujian. Dialah Yan Mei, roh pengikat neraka. Yan Mei berjalan pelan, langkahnya seolah tidak menyentuh tanah. Api biru bergetar mengikuti tiap gerakannya. Sebelum kau menjadi raja neraka, kau harus menanggung kutukan yang lebih dalam dari siapapun yang pernah diseret ke sini. Apakah kau siap kehilangan kemanusiaanmu sepenuhnya? Wuye diam sejenak lalu tertawa pendek. Kemanusiaanku? Itu sudah diambil dunia atas ketika mereka menyeretku ke sini. Yang tersisa hanyalah tekad, dan tekad ini takkan bisa kau bakar. Suaranya bergema, membuat api jiwa bergetar semakin kuat. Yan Mei tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, ratusan rantai api muncul dari lembah, melesat menuju Wuye. Setiap rantai membawa jeritan jiwa-jiwa yang terikat di dalamnya. Jinhai berteriak panik, "Tuan, hati-hati!" Namun Wuye tak menghindar. Ia mengangkat tangannya,
dan dari tubuhnya keluar aura pekat seperti kabut darah. Saat rantai itu membelit tubuhnya, bukannya hancur, ia justru menyerap jeritan jiwa tersebut ke dalam dirinya. Jeritan yang tadinya terdengar memilukan, berubah menjadi suara nyanyian kekuatan. Tidak mungkin, Yan Mei terbelalak. Kau tidak hanya menahan kutukan, kau malah menjadikannya bagian dari dirimu. Wu Ye menatapnya dingin. Aku sudah katakan, neraka ini bukan lagi tempat untuk menyiksaku. Neraka ini adalah istanaku. Jiwa-jiwa ini akan menjadi tembok, lantai, dan tahta dari kerajaan baruku. Api biru yang tadinya bergolak liar mulai tenang, seolah tunduk pada keberadaan Wu Ye. Bahkan jeritan jiwa berubah menjadi bisikan setia. Jin Hai merasakan bulu kuduknya merinding, tapi sekaligus merasa berada di bawah perlindungan sesuatu yang agung. Yan Mei, meskipun kaget, perlahan menundukkan kepalanya. Kalau begitu, aku mengakui dirimu sebagai pemilik neraka ini. Tapi ingat, semakin kau menyatu dengan jiwa-jiwa ini, semakin tipis batasmu dengan kegilaan. Suatu hari, mungkin kau bukan lagi Shan Wu Ye, melainkan neraka itu sendiri. Wu Ye tersenyum samar, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Kalau itu takdirku, maka aku akan menjadi takdir itu sendiri. Tiba-tiba, langit neraka berguncang. Dari kejauhan, terdengar suara gong yang dalam, seperti tanda peringatan. Jin Hai menoleh ke langit, hitam pekat, ngeri. Tuan, sepertinya dunia atas menyadari sesuatu. Ada yang mencoba menembus pintu neraka. Api biru di sekeliling mereka mulai berkobar lagi. Kali ini bukan karena jiwa-jiwa, melainkan karena benturan antara dua dimensi. Yan Mei menatap ke atas, wajahnya pucat. Itu, pasukan dunia atas. Mereka tidak ingin neraka memiliki penguasa baru. Wu Ye mengepalkan tangannya, aura neraka meluap lebih ganas. Ia menatap ke langit, suaranya penuh amarah bercampur dengan kepastian. Kalau mereka ingin merebut istanaku, biarkan mereka turun. Neraka ini bukan lagi milik para dewa. Neraka ini milikku. Di balik gerbang batu hitam yang runtuh sebagian, Jian Wuyang melangkah masuk dengan tubuh yang masih basah oleh keringat. Ruangan itu dipenuhi pilar raksasa yang berlapis ukiran naga neraka. Suara seperti bisikan-bisikan samar terus bergema, memanggil namanya. Ia tidak tahu apakah itu suara dari entitas neraka atau hanya ilusi yang diciptakan oleh istana itu sendiri. Namun, yang jelas, setiap bisikan membuat darahnya terasa mendidih, seolah ada sesuatu yang membangkitkan kekuatan terpendam dalam dirinya. Yao Qiling mengikuti di belakang, napasnya berat, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Wuyang, kau merasakan itu? Seperti ada sesuatu yang berusaha menyalakan bara dalam tubuhku. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena semacam gairah yang tidak dapat ia jelaskan. Wuyang menoleh sekilas. Itu ujian pertama. Neraka tidak hanya membunuh dengan api dan kegelapan, tetapi dengan ambisi yang membara di dalam hati. Jika kau tidak bisa mengendalikan bara itu, kau akan terbakar oleh dirimu sendiri. Tiba-tiba, dari dinding batu yang retak, muncul makhluk menyerupai manusia dengan tubuh separuh terbakar, separuh beku. Suaranya bergetar, setengah seperti ratapan, setengah seperti tawa. Kalian yang memasuki aula bara jiwa, apakah siap menanggung rasa lapar yang tak pernah padam? Yao Qiling terhuyung, matanya sempat berubah merah menyala. Ia menekan dadanya, berusaha menahan dorongan untuk menyerang, bahkan Wuyang sendiri. Kenapa? Tubuhku seperti ingin menghancurkan segalanya. Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan dengan setiap langkahnya, bara hitam menetes ke lantai seperti darah yang mendesis. Itulah rasa lapar neraka. Di sini, kalian tidak akan melawan musuh di luar, melainkan diri kalian sendiri. Wuyang menutup matanya sebentar, merasakan tubuhnya juga mulai bergetar. Darahnya terasa ingin meledak keluar dari urat-uratnya. Tapi alih-alih melawan, ia menarik napas panjang, membiarkan bara itu mengalir. Jika neraka ingin menyalakan apiku, maka aku akan menjadikannya nyala abadi, bukan kehancuran. Seketika, di balik tubuh Wuyang muncul bayangan raksasa seperti singa bersayap yang terbakar api hitam. Makhluk itu mengaum begitu keras hingga seluruh aula berguncang. Yao Qiling menatapnya dengan mata terbelalak, separuh kagum, separuh takut. Bagaimana bisa kekuatan itu muncul hanya karena kau menerima bara itu? Bisiknya dengan suara parau. Wuyang membuka matanya, menatap lurus ke makhluk penjaga aula.
Karena aku tidak melawannya, aku menjadikannya bagian dari diriku. Kau hanya akan hancur jika mencoba menolak api yang memang sudah ada dalam darahmu. Makhluk itu menyeringai, wajahnya retak, api hitam menyembur dari celah tubuhnya. Menarik, jadi kau adalah yang terpilih. Tapi neraka tidak akan berhenti pada satu ujian. Tiba-tiba dari langit-langit aula jatuh rantai-rantai hitam yang melilit Wuyang dan Qilin. Rantai itu hidup, berdenyut seperti urat nadi mencoba menembus kulit mereka. Qilin menjerit kecil ketika rantai itu seakan mengisap darahnya. Wuyang menahan rasa sakit, giginya terkatup rapat. Qilin, jangan melawan dengan panik. Dengarkan bara di dalam tubuhmu, biarkan api itu memakan rantai ini. Yao Qilin menggigil, namun ia memejamkan mata. Perlahan, dari tubuhnya keluar nyala biru gelap, berbeda dengan api hitam Wuyang. Api itu merambat ke rantai, membakarnya hingga meleleh. Makhluk penjaga menatap mereka dengan takjub. Api biru kegelapan, itu bukan milik neraka. Itu api roh kuno yang sudah lama hilang. Qilin terengah-engah, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi api ini terasa seperti selalu ada dalam darah keluargaku. Wuyang menatapnya dalam-dalam, kemudian tersenyum samar. Mungkin itulah sebabnya kau ditarik ke neraka bersamaku. Bukan kebetulan, tapi takdir. Makhluk penjaga aula akhirnya berlutut, tubuhnya hancur menjadi bara hitam yang beterbangan. Kalian lolos dari aula bara jiwa, tapi hati-hati. Ujian berikutnya akan lebih mengerikan. Neraka tidak menginginkan raja yang lemah, melainkan tiran yang sanggup menelan segalanya. Aula pun berguncang dan sebuah gerbang baru terbuka memancarkan cahaya merah pekat. Dari dalam, terdengar suara tawa ribuan makhluk yang seakan menunggu pesta darah. Wuyang dan Qilin saling berpandangan, keduanya tahu bahwa jalan mereka baru saja dimulai. Langkah-langkah Xuanyantian menggetarkan lantai hitam neraka saat ia melangkah menuju balairung yang disebut jantung api, tempat di mana rahasia terdalam neraka disimpan. Dindingnya terbuat dari batu vulkanik yang terus berdetak seperti organ hidup menyemburkan semburat api biru. Para iblis rendah merunduk ketakutan, sementara beberapa bangsawan neraka mengawasinya dengan tatapan waspada, seolah menunggu ia jatuh tersandung oleh kekuatan besar yang baru saja mulai ia kuasai. Di tengah balairung, sebuah altar hitam menjulang. Di atasnya terdapat gulungan kuno yang dililit rantai neraka. Gulungan itu disebut Shenyanji, Kitab Api Ilahi. Konon, siapapun yang membuka gulungan itu tanpa restu neraka akan hancur menjadi abu, bahkan jiwa pun lenyap. Namun Xuanyantian sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Gulungan itu seakan memanggilnya seperti darahnya sendiri yang beresonansi. Ketika ia menyentuh rantai yang membelenggu kitab, suara gaib terdengar, lirih namun menusuk, "Penerus yang ditolak surga, apakah kau siap menanggung harga api abadi?" Xuanyantian menggertakkan gigi. Ingatan akan semua hinaan dan pengkhianatan di dunia fana melintas di kepalanya. Dengan suara tegas ia menjawab, "Jika harga yang harus kubayar adalah kehilangan kemanusiaanku, maka biarlah, neraka sudah menjadi istanaku." Rantai-rantai itu langsung meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang mengalir ke tubuh Xuanyantian. Kitab itu terbuka, halaman-halaman kosongnya menyerap api dari sekeliling ruangan hingga akhirnya terbentuk huruf-huruf kuno yang membara. Tubuh Xuanyantian bergetar, matanya memerah, seolah-olah ia melihat semua garis takdir yang selama ini tersembunyi. Namun, di saat bersamaan, langit neraka bergetar. Petir hitam bergemuruh, membelah kegelapan. Dari balik jurang, muncul siluet seorang wanita yang anggun. Wajahnya setengah ditutupi topeng giok hitam. Dialah Mo Lianxue, panglima tertinggi neraka yang tak pernah tunduk pada siapapun, bahkan pada raja neraka sendiri. Kitab itu tidak pantas jatuh ke tanganmu, Xuanyantian, ucap Mo Lianxue dengan suara dingin namun indah. Kau hanyalah seorang fana yang terseret ke sini, bukan penerus sejati. Xuanyantian berdiri tegak, aura api hitam menyelimuti tubuhnya. Ia tidak menunduk, melainkan menatap balik dengan tatapan menantang. Kau salah, aku bukan sekadar manusia fana. Neraka memilihku, bukan aku yang memilih neraka. Suara ledakan keras mengguncang balairung ketika Mo Lianxue mengayunkan pedang hitamnya. Pedang itu memecah udara dan menimbulkan retakan-retakan di ruang neraka.
Xuanyantian merespons dengan mengangkat tangannya, memanggil api dari kitab, membentuk perisai berbentuk naga yang melingkar di depannya. Pertarungan itu menandai titik balik. Xuanyantian tidak lagi hanya bertahan, ia mulai melawan dengan kekuatan setara panglima. Api dan pedang bertubrukan, menghasilkan kilatan yang menerangi seluruh balairung. Para iblis yang menyaksikan hanya bisa berlutut, sebagian buta oleh cahaya itu. Suara mereka bergema serempak, seorang raja baru telah lahir, tapi Mo Lianshui tidak berhenti. Jika kau benar-benar raja neraka yang baru, buktikan padaku dengan darahmu. Serunya sambil mengerahkan teknik rahasia, Ying Huo Zhan Hun, tebasan roh cahaya api. Xuanyantian membalas dengan teknik yang baru saja ia temukan dari kitab Hunyuan Moyan, api iblis asal segala. Dua kekuatan itu saling bertabrakan, menciptakan ledakan maha dahsyat yang menghancurkan sebagian besar altar. Batu-batu besar berjatuhan, namun Xuanyantian tetap berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya diselimuti aura naga hitam yang semakin jelas wujudnya. Mo Lianshui menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Ada kekaguman, ada juga ancaman. Kau bukan hanya seorang manusia biasa, mungkin neraka benar-benar memilihmu. Tapi ingat, menjadi raja neraka bukan berarti kau bebas. Neraka itu hidup, ia menuntut kesetiaan dan pengorbanan yang tak bisa kau bayangkan. Xuanyantian terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, biarlah neraka dan aku belajar saling menelan. Siapapun yang menang, dialah yang abadi. Suara naga menggema di langit neraka dan pada saat itu semua iblis berlutut lebih dalam. Xuanyantian telah melangkah lebih jauh ke takdir yang tidak bisa ia putar balik. Namun dalam bayangan, sosok-sosok dari dunia fana mulai bergerak mencari jalan untuk menariknya kembali, membawa perang antara surga, dunia, dan neraka semakin dekat. Kabut ungu yang menyelimuti lembah cermin jiwa bergolak seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Jishen melangkah perlahan, tatapannya menajam saat melihat bayangan samar dari sosok berwujud manusia namun dengan wajah kosong tanpa mata maupun mulut. Makhluk itu bergerak dengan cara aneh, seolah terbuat dari cermin pecah yang menyatu kembali. Ini bukan roh biasa, gumam Jishen, merasakan tekanan spiritual yang menusuk pikirannya. Ruo Mei yang berdiri di belakangnya langsung merapal mantra perlindungan. Cahaya biru dari jimatnya menyelimuti keduanya. Namun, makhluk cermin itu tiba-tiba bergetar, memecah dirinya menjadi puluhan pecahan kaca bercahaya yang melayang di udara, lalu melesat ke arah mereka seperti hujan panah. Jishen segera menghunus pedang Hunyuan, memutar pedang hingga membentuk pusaran ki yang memantulkan sebagian serangan. Suara dentingan kaca memenuhi lembah, memekakkan telinga. Ruo Mei terdesak mundur, darah menetes dari bibirnya akibat benturan energi mental yang terus menyerangnya. Ini bukan sekadar serangan fisik, makhluk ini menyerang langsung ke kesadaran kita, teriaknya. Jishen menutup mata sejenak, memasuki keadaan meditasi singkat. Di dalam pikirannya, ia melihat ribuan bayangan dirinya yang terpantul di cermin-cermin tak berujung. Di antara pantulan itu, satu sosok berbeda. Bayangan Jishen dengan mata merah menyala dan senyum kejam, melangkah keluar. Kau hanyalah aku yang gagal, bisik bayangan itu. Dan di sini, hanya satu yang bisa bertahan. Jishen mendengus. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang sejati. Pertarungan batin pun dimulai. Di dunia nyata, tubuh Jishen bergetar hebat, urat-urat di wajahnya menonjol. Pedang Hunyuan bersinar lebih terang, seolah ikut berjuang melawan kekuatan cermin. Ruo Mei, meski kesakitan, tetap menguatkan jimat perlindungan agar Jishen tidak kehilangan tubuh fisiknya saat bertarung dalam kesadaran. Suara retakan terdengar. Bayangan kejam Jishen mencoba menancapkan pedang ilusi ke dadanya. Namun, Jishen memutar tubuhnya dan menebas balik, memecahkan pantulan itu menjadi serpihan cahaya. Di dunia nyata, makhluk cermin bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping, lenyap menjadi debu ungu. Jishen terhuyung, napasnya terengah, sementara keringat dingin menetes dari dahinya. Ruo Mei segera menghampirinya. Kau berhasil, tapi ini baru satu dari banyak ujian. Lembah ini benar-benar tempat yang menguji jiwa. Jishen menatap ke dalam kabut ungu yang masih pekat, matanya penuh tekad. Kalau aku tak mampu melewati ini, bagaimana aku bisa menantang langit?
Dari kejauhan, sebuah suara tawa samar menggema seolah lembah itu sendiri sedang memperhatikan mereka. Di puncak pegunungan Hanying, langit malam membentang dengan bintang-bintang yang berkilauan seperti mata para leluhur yang mengawasi dunia fana. Yishen berdiri di sebuah tebing, tubuhnya dipenuhi luka dari pertempuran sebelumnya. Namun, matanya justru menyala dengan cahaya yang tak pernah padam. Angin kencang mengibaskan jubahnya, dan di tangannya, pedang kuno warisan leluhurnya bergetar seakan ikut merasakan murka yang ia pendam. Di kejauhan, sebuah istana hitam melayang di udara, kuil kekosongan abadi, markas musuh yang telah merampas segalanya dari dirinya. Dari dalam istana itu, suara tawa bergema, suara Mo Tianxi, pria yang dulu disebut saudara, namun kini menjadi pengkhianat yang menusuknya dari belakang. Yishen, kau masih hidup setelah dihancurkan ribuan tahun lalu. Rupanya, leluhurmu benar-benar memberkatimu dengan nasib buruk yang panjang. Suara Mo Tianxi terdengar meremehkan, namun penuh kewaspadaan. Yishen menggangkat pedangnya dan sebuah riak ki hitam keemasan meledak di sekitarnya. Nasib buruk? Tidak, Mo Tianxi. Aku mati berkali-kali hanya untuk dilahirkan kembali lebih kuat, dan malam ini kau akan menjadi korban pertamaku. Para pengikut Mo Tianxi, ratusan kultivator dengan jubah gelap melayang keluar dari istana membentuk formasi pertempuran. Mereka seperti lautan bayangan yang hendak menelan seorang pria. Namun, Yishen tidak gentar. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mengaktifkan sistem nenek moyang dewa yang terukir dalam darahnya. Dari tubuhnya muncul bayangan raksasa. Siluet para leluhur Yishen yang telah gugur ribuan tahun lalu. Suara mereka menggema seperti seruan perang dari dunia yang telah lama hilang. Lanjutkan garis keturunan kami, tumpas pengkhianat. Langkah Yishen maju dan bumi bergetar. Satu tebasan pedangnya merobek formasi musuh, memutuskan ratusan tubuh dalam satu ayunan. Darah bercampur dengan cahaya malam, menetes ke tanah seperti hujan merah. Namun musuh-musuhnya tak berhenti. Mereka berjatuhan seperti serangga yang rela mati demi majikan mereka. Mo Tianxi melangkah keluar dari istana, jubahnya berkibar, wajahnya yang tampan kini dipenuhi aura kejam. Yishen, kau pikir bisa menumbangkan diriku hanya dengan darah leluhurmu? Aku telah menelan 1000 jiwa untuk mencapai ranah yang bahkan para leluhurmu tidak pernah raih. Yishen tersenyum dingin, darah menetes dari sudut bibirnya, namun auranya semakin membakar langit. Justru itu alasanmu akan binasa. Kau menodai jalan para kultivator. Aku, keturunan leluhur sejati, akan memutus nasibmu di sini. Pertempuran mereka pun meledak. Tebasan pedang bertabrakan dengan tombak hitam Mo Tianxi, menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan gunung-gunung di sekitar mereka. Kilatan energi ilahi dan kegelapan menari di langit malam, menyulut badai petir yang menghantam bumi. Namun di tengah pertempuran itu, suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Yishen. Itu suara seorang wanita, samar namun penuh kehangatan, seolah berasal dari kedalaman jiwanya. Yishen, jangan padamkan seluruh hatimu dengan dendam. Ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Yishen terkejut, tubuhnya sempat gemetar sesaat, namun segera kembali menebas. Siapa kau? Mengapa aku mendengar suaramu? Mo Tianxi menyeringai, menyadari ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi Yishen. Hahaha, bahkan roh wanita pun berbisik padamu Yishen. Itu tanda kau sudah goyah. Aku akan menghancurkanmu lagi, dan kali ini tak ada kebangkitan. Namun di mata Yishen, justru kilatan api baru muncul. Tidak, aku sudah mati 909 kali, tapi selalu bangkit kembali. Dan kali ini, aku akan menutup siklus dendam dengan pedang ini. Pedang leluhurnya menyala terang, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan Mo Tianxi, seakan seluruh langit pun tunduk pada tekad Yishen. Langkah-langkah Lin Yue meninggalkan lembah, dipenuhi dengan firasat buruk. Bau darah masih menempel di udara, dan suara jeritan yang sempat ia dengar dari jauh kini telah lenyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu. Bukan hanya kematian yang sedang menunggu, melainkan sebuah skema besar yang telah direncanakan dengan rapi. Di puncak sebuah gunung tandus, ia melihat sekumpulan siluet berjubah hitam sedang membentuk formasi lingkaran. Mata mereka merah menyala, seakan-akan dirasuki kekuatan iblis. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah altar batu raksasa yang penuh dengan ukiran kuno.
Dari celah ukiran mengalir kabut hitam yang menelan cahaya matahari. Lin Yue sadar, ini bukan sekadar sekte biasa, melainkan pecahan dari aliran sesat yang sudah dimusnahkan ribuan tahun lalu. Kultus jiwa gelap. Tiba-tiba, seorang pria berambut putih panjang, berjubah hitam dengan mata penuh retakan merah darah, membuka mulutnya. Suaranya bergema, berat seperti datang dari dasar bumi. Bangkitlah, roh-roh purba. Dunia ini telah lupa pada kalian. Kini saatnya kalian kembali menuntut balas. Tanah bergetar dan dari bawah altar muncul tangan-tangan raksasa yang penuh sisik hitam. Suara auman menggelegar terdengar memecahkan keheningan malam. Lin Yue langsung menyadari, yang akan dipanggil bukanlah roh biasa, melainkan entitas kuno yang mampu merobek realitas. Tanpa pikir panjang, ia melompat turun, menyerang formasi itu dengan pedang petirnya. Petir biru menyambar, menghancurkan 3 pengikut berjubah hitam seketika. Namun, setiap orang yang mati justru mengeluarkan kabut hitam yang menyatu kembali ke altar, mempercepat ritual pemanggilan. Aku terlambat, gumam Lin Yue, matanya terbelalak. Dari balik altar, perlahan muncul sesosok makhluk bertanduk 3. Wajahnya menyerupai manusia, namun dengan mata kosong yang berputar-putar seperti pusaran. Makhluk itu menatap Lin Yue, seolah langsung membaca jiwanya. Suara bisikan aneh masuk ke kepalanya, mengguncang pikirannya. Pengkhianat darah naga, kau seharusnya tidak hidup lagi. Lin Yue merasakan tubuhnya kaku, seakan separuh kekuatannya terkunci. Tapi pada saat itulah, giok kuno yang disimpan di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya emas menyembur keluar, membungkus tubuhnya dan menepis bisikan gelap. Para pengikut berjubah hitam berteriak panik, "Itu, giok surga kekal. Bagaimana bisa dia memilikinya?" Lin Yue tersenyum tipis meski tubuhnya hampir hancur karena tekanan aura makhluk purba itu. "Sepertinya kalian bukan satu-satunya yang punya rahasia." Di detik itu, langit terbuka, membelah diri dengan cahaya keemasan. Sebuah suara kuno menggema di udara. "Warisanku akhirnya ditemukan." Langit malam di atas lembah 1000 bayangan dipenuhi cahaya biru redup dari batu-batu spiritual yang tertanam di tebing. Suasana mencekam sebab di lembah itu para tetua sekte kuno mengadakan ritus penyegelan abadi. Chen Liang berdiri di kejauhan. Wajahnya tegang, menyadari bahwa musuh-musuhnya ingin menjebaknya di dalam segel selama-lamanya. "Jangan biarkan mereka menyelesaikan ritual," seru Yan Meihua yang berdiri di sampingnya. Aura pedangnya bergetar seakan menolak kegelapan yang datang. Ia melangkah maju, namun Chen Liang menahan pergelangan tangannya. "Aku yang harus masuk," kata Chen Liang tenang. "Ritual ini membutuhkan darahku untuk diaktifkan. Jika aku mendekat, segel bisa kacau." Di tengah altar, terlihat Patriark Feng Shui, pemimpin sekte yang dulu mengkhianatinya, sedang melafalkan mantra kuno. Lingkaran formasi bercahaya semakin terang, mengguncang lembah dengan kekuatan yang mampu merobek ruang. Para murid dari sekte lain berlutut, ikut memperkuat mantra dengan energi mereka. Chen Liang memejamkan mata, mengaktifkan sistem nenek moyang dewa. Suara berat dan kuno bergema di dalam kepalanya. "Keturunan, gunakan darah leluhur. Biarkan sistem ini menelan formasi mereka." Ia menggigit jarinya, meneteskan darah di udara. Tetesan itu berubah menjadi naga darah yang mengaum ke langit, menabrak lingkaran formasi. Suara retakan terdengar, formasi goyah, wajah Patriark Feng Shui berubah pucat. "Mustahil!" Feng Shui berteriak, "Darahmu itu bukan darah manusia biasa." Chen Liang tersenyum tipis. "Benar, darahku adalah warisan dari dewa yang kalian kira sudah punah. Namun, ritual itu belum benar-benar runtuh. Para tetua menggabungkan kekuatan terakhir mereka, menciptakan tombak penyegel jiwa yang mengarah tepat ke dada Chen Liang." Yan Meihua berteriak histeris, mencoba menahan tombak dengan pedangnya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Saat tombak nyaris menembus tubuhnya, cahaya keemasan membungkus Chen Liang. Dari dalam sistem muncul sosok ilusi seorang leluhur dengan jubah panjang, memegang kipas giok yang berkilauan. Suaranya menggetarkan bumi. "Siapa berani menyentuh keturunanku?" Tombak hancur berkeping-keping dan seluruh lembah terdiam. Chen Liang menatap semua orang dengan dingin. "Kalian ingin menyegelku? Hari ini aku yang akan menyegel nasib kalian."
Aura dewa mulai bangkit dari tubuhnya, membuat tanah bergetar dan langit malam pecah dengan cahaya merah darah. Di tengah reruntuhan kuil kuno yang sudah hampir hancur, Tian Luo berdiri sendirian. Suaranya bergetar, tetapi matanya tajam menatap cahaya yang turun dari langit. Di belakangnya, jejak darah, abu, dan tubuh para musuh yang pernah meremehkannya kini terbaring tanpa napas. Keheningan hanya dipecahkan oleh dentuman jantungnya yang masih berdetak kuat, seolah menantang seluruh alam semesta. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, langit bergemuruh. Awan hitam berputar, membentuk pusaran raksasa. Dari pusaran itu, turunlah bayangan yang jauh lebih besar daripada naga, iblis, atau dewa manapun yang pernah ia hadapi. Sosok itu membawa aura yang membuat bumi bergetar, gunung runtuh, dan samudra mengamuk. Semua makhluk hidup di 9 alam menundukkan kepala mereka, ketakutan oleh kehadirannya. Tian Luo, suara itu bergema, serupa petir yang menggelegar. Kau mungkin telah menguasai 9 alam, tetapi kau hanyalah bidak kecil dalam permainan ini. Alam ke-10 menantimu. Tian Luo mengepalkan tinjunya. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena darahnya mendidih. Semua yang ia lakukan, semua penderitaan, pengkhianatan, dan perjalanan panjang yang hampir merenggut nyawanya berkali-kali, ternyata hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kilatan cahaya menyambar, dan pusaran hitam itu menyedot tubuh Tian Luo ke dalam kekosongan. Dunia yang ia kuasai mulai menjauh, semakin lama semakin kecil, hingga lenyap dari pandangan. Namun, justru di tengah kegelapan, itulah Tian Luo tersenyum. Senyum yang dingin, penuh tekad, dan mengandung janji yang hanya bisa dibuat oleh seseorang yang telah melalui neraka berkali-kali. Kalau ini permainanmu, maka aku akan merobek papan catur ini dan membakar tangan yang menggerakkannya. Cahaya menyilaukan meledak, menelan seluruh ruang. Dengan langkah tegas, Tian Luo melangkah ke alam baru. Alam ke-10, tempat takdir sesungguhnya menantinya. Akhir dari awal. Awal dari akhir.